Yang pengen latihan tata nama senyawa hidrokarbon lebih banyak, saya akan ini ya, coba jelaskan ada beberapa latihan yang mungkin bisa dipakai untuk latihan memberi tata nama senyawa hidrokarbon. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ini rantainya lurus, tidak ada cabang. Kalau kita hitung rantai utamanya ini berjumlah 7 atom karbon. Nggak ada cabang, nggak ada ikatan rangkap. Jadi ini adalah homolog alkana. Jadi namanya adalah heptana. Oke, nomor 2. Kita lihat rantai utamanya. Rantai utama itu harus yang terpanjang dan diberi nomor yang sedekat mungkin dengan cabang. Jadi saya mulai dari sebelah kiri penomorannya supaya cabang ini dapat nomor lebih kecil. Jadi kita nggak kasih nomor dari sebelah kanan ya. Kalau dari kanan nanti kita ketemu cabang baru di nomor 5. Kalau dari kiri kita di nomor 2 aja udah ketemu cabang metil. Nah, jadi nama senyawa ini kita harus nyebut dulu si cabangnya nih. Cabangnya metil, metilnya ada di nomor 2. Nah, baru rantai utamanya 6 atom karbon, jadi namanya heksana. Oke, nomor 3, kita lihat rantai utamanya ini juga sama, dimulai dari sebelah kiri supaya cabangnya langsung ketemu. Nih cabangnya ada di nomor 3, cabangnya metil juga. Namanya 3 metil heksana. Nah, kalau kalian ingat senyawa nomor 2 dan nomor 3 ini adalah pasangan isomer posisi. Karena yang bedanya hanya posisi gugus metilnya. Oke, kita lanjut nomor 4. Kita lihat dulu rantai utamanya yang mana. Rantai utama itu rantai yang paling panjang, lurus. Kemudian diberi nomor supaya cabang-cabangnya dapat nomor lebih kecil atau lebih awal. Nah, ini di nomor 2 ada 2 cabang metil. Jadi kita sebutnya di nomor 2 dan nomor 2 ada 2 buah metil. Jadi kita sebutnya 2,2 dimetil. Rantai utamanya 5 atom karbon. Jadi namanya pentana. Nomor 5, kita lihat juga rantai utamanya. Ingat yang dihitung hanya atom karbon. Nah, di sini ada cabangnya ada 2, ada di nomor 2 dan 3 dan keduanya metil. Jadi namanya 2,3 dimetil. Seperti biasa kita sebut dulu nomor cabang dan cabangnya. Kemudian baru rantai utamanya. Rantai utamanya ada 5 atom karbon, jadi namanya pentana. Nomor 6, sama rantai utamanya dulu kita cari. Nah, cabangnya ada 3, 2 buah metil di nomor 2 dan 1 buah metil di nomor 3. Jadi namanya 2,2,3 trimetil, ditotalkan metilnya jadi ada 3. Rantai utamanya 4, berarti butana. Oke, ini ada satu lagi nomor 7. Kita cari dulu rantai utama. Nah, kalau ada C2H5 seperti itu, kita boleh juga memilih rantai utama ke sebelah sini. Jadi itu nomor 4 dan 5 gitu, itu juga bisa. Nah, atau kalau kita pilih rantai utamanya ke sebelah kanan juga pasti akan sama. Nanti sama aja kita akan punya cabang etil di nomor 3. Jadi namanya 3 etil pentana. Nah, semua senyawa nomor 1 sampai 7 kalau di zoom out itu ternyata semuanya sama. Jumlah atom C-nya ada 7, H-nya ada 16. Jadi ketujuh senyawa ini semuanya merupakan isomer dari senyawa C7H16. Kalau kita ditanya mana yang titik didihnya terendah, nah jawabannya pasti yang cabangnya paling banyak. Jadi titik didih terendahnya dimiliki oleh senyawa nomor 6. Nah, kalau titik didih tertingginya dimiliki oleh senyawa yang mana? Ya pasti yang paling nggak ada cabangnya. Nah, heptana itu titik didihnya paling tinggi. Oke, itu nomor 1. Bagian 1 itu semuanya adalah senyawa homolog alkana atau senyawa hidrokarbon jenuh. Kita lanjut. Nah, bagian kedua ini agak banyak. Saya mulai satu-satu dulu ya. Nomor 1, di sini kita punya senyawa yang punya satu ikatan kovalen rangkap 2. Kita beri nomor dulu, kita cari rantai utama. Nah, ingat di sini rantai utamanya harus dilalui ikatan rangkap.
dan ikatan rangkap menjadi prioritas penomoran. Jadi diusahakan ikatan rangkap itu ada di C yang nomornya paling kecil. Nah, jadi nama senyawa ini karena jumlah atom karbonnya 7 dan di nomor 1 ada ikatan rangkap 2, jadi namanya adalah 1 heptena. Akhirannya menjadi ena karena ini adalah kelompok alkena. Selanjutnya nomor 2. Nah, kita cari dulu rantai utama seperti biasa. Kita dahulukan supaya ikatan rangkap dapat nomor lebih kecil. Nah, ini setelah dipilih rantai utama ternyata masih ada cabang di nomor 2, cabangnya namanya metil. Ingat, cabang selalu disebut lebih dulu. Jadi 2 metil, kemudian rantai utamanya ada 6 dan di nomor satunya ada ikatan rangkap 2. Jadi namanya 2 metil 1 heksena. Nomor alkil, nomor ikatan rangkap, kemudian baru alkenanya. Nomor 3, sama juga kita cari dulu rantai utamanya. Rantai terpanjang yang dilalui ikatan rangkap. Usahakan ikatan rangkap dapat nomor lebih kecil, kalau bisa alkilnya juga ya. Tapi kalau enggak apa-apa, kita utamakan rantai utamanya dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap 2. Nah, ini di nomor 3 ada cabang metil. Kemudian di nomor 1 ada ikatan rangkap, jumlah atom karbon rantai utamanya 6. Jadi namanya 3 metil 1 heksena. Oke, nomor 4 sama, cari dulu juga rantai utama. Kebetulan sama 6 juga. Nah, di sini saya memilih penomoran dari sebelah kiri. Kenapa nggak dari kanan? Karena kita lebih memprioritaskan letak ikatan rangkap dibandingkan letak alkil atau metilnya. Jadi metilnya ini ada di nomor 4, nah ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Jadi namanya 4 metil 1 heksena. Oke, nomor 5 sama juga, rantai utamanya dimulai penomorannya dari sebelah kiri supaya terdekat ke ikatan rangkap. Jadi metilnya ada di nomor 5. Jadi namanya 5 metil 1 heksena. Nomor 6. Sama, cari rantai utama. Nah, di sini cabangnya ada 2 nih. Ada di nomor 2 dan nomor 3, keduanya metil cabangnya. Nah, jadi kita sebutnya 2,3 dimetil. Ikatan rangkapnya ada di nomor 1, rantai utamanya 5. Oke, nomor 7. Nomor 7 sama juga nih, cabangnya ada 2. Keduanya ada di nomor 3. Jadi namanya 3,3 dimetil. Rantai utamanya 5, ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Oke, nomor 8. Walaupun cabangnya lebih dekat dari sebelah kanan, kita tetap memberi nomor dari sebelah kiri. Kita mengutamakan ikatan rangkap. Cabangnya ada di nomor 4 dua-duanya dan dua-duanya metil. Jadi namanya 4,4 dimetil 1 pentena. Oke, nomor 9. Nah, di sini ada cabangnya memiliki 2 atom karbon. Jadi cabangnya etil. Etilnya ada di nomor 3. Jadi namanya 3 etil 1 pentena. Tetap ya, ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Oke. Lanjut nomor 10. Nomor 10-nya ada di atas. Oke, di sini dia nomor 10. 9 dulu kali ya. Oh, kayaknya saya salah ngasih nomor deh ini. Oke, nggak apa-apa. Nomor 10 ini ya. Nah, cari dulu rantai utamanya, nggak usah bingung kalau ada struktur yang belok-belok kayak gini. Ini saya cuma mau menunjukkan posisi cis dan trans sebenarnya, makanya dibuat seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada cabang. Ini gugus hidrogen bukan cabang, ini hanya menunjukkan aja bahwa gugus hidrogennya sepihak. Jadi ini adalah konformasi cis. Nah, kemudian di sini ada ikatan rangkap di nomor 2 dan rantai utamanya 7.
Jadi namanya cis 2 heptena. Oke. Nah, ini harusnya nomor 11. Nomor 11 sama juga kita cari rantai utama, rantai karbon terpanjang yang tidak terputus gitu. Sama juga ada jumlahnya 7 atom karbon pada rantai utamanya. Di sini ada gugus hidrogen yang berseberangan. Jadi ini adalah posisi trans atau bentuk geometri trans. Jadi namanya trans 2 heptena. Nah, senyawa yang tadi nomor 10 dan 11 ini berisomer geometri. Ingat yang titik didihnya lebih tinggi pasti yang cis. Jadi senyawa ini nomor 10 titik didihnya lebih tinggi daripada yang nomor 11. Nah, ini harusnya nomor 12. Jadi salah nih sampai ke bawah. Oke, nanti kita ralat aja. Sama kita cari rantai utama harus terdekat ke ikatan rangkap. Nah, di sini ada cabang. Nah, cabang ini ada di nomor 3. Cabangnya itu adalah metil. Nah, cabang disebut duluan, jadi namanya 3 metil. Kemudian ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Rantai utamanya ada 6. Heksena. Nah, di sini kan nggak kelihatan ada gugus yang sama sepihak atau berlawan. Ada gugus sama sepihak nih kelihatan. Oke, jadi kita harus nambahin awalannya. Bentar, saya hapus dulu ya, biar depannya bisa dikasih kata cis, ada keterangannya. Ini karena ada gugus sama sepihak, jadi namanya cis 3 metil. Namanya yang tadi aja, nggak berubah. 2 heksena. Oke. Nomor ini berarti 13 ya. Nomor 13 kita cari rantai utama pasti dari sini nih. Usahakan rantai terpanjang sedekat mungkin dengan ikatan rangkap. Nah, ini ada cabang 1. Nah, kalau kita lihat di sini ada gugus yang sama berlawanan pihak ya. Jadi ini adalah posisi trans. Trans di nomor 3 ada metil. Di nomor 2 ada rangkap. Jumlah atom karbon rantai utamanya 6. Dan dia adalah homolog alkena. Ini jadi 14. Oke, kita cari dulu rantai utama. Ini. Di nomor 2 ada cabang. Cabangnya metil. Jadi namanya 2 metil. Kemudian ikatan rangkap di nomor 2 heksena. Rantai utamanya 6 dan dia alkena. Ini jadi nomor 15. Nah, nomor 15 kelihatan kayak complicated, nggak apa-apa. Kita cari dulu rantai utama. Ingat, cari yang terpanjang tidak terputus, berarti ini cabang ya. Kemudian kita lihat ada gugus yang sama sepihak, berarti ini posisi cis. Ada cabang di nomor 4, cabangnya namanya metil. Ikatan rangkapnya ada di antara nomor 2 dan 3, kita ambil nomor yang kecilnya 2. Rantai utamanya 6 dan dia gugus alkena, jadi namanya heksena. Cis 4 metil 2 heksena. Oke, 16. Sama, cari dulu rantai utama. Berarti ini cabang metil. Kemudian kita lihat ada gugus sama berlawanan pihak. Ini posisi trans. Jadi trans di nomor 4 ada metil. Di nomor 2 ada ikatan rangkap dan rantai utamanya ada 6. Jadi ini namanya trans 4 metil 2 heksena. Nomor 17. Bener ya 17? Oke, benar 17. Rantai utamanya ini ya. Nah, ini nggak masalah mau ke atas mau ke bawah sama aja. Kalau dipilih ke situ berarti cabangnya yang itu, yang dilingkari. Nah, cabangnya metil, metilnya ada di nomor 5.
Kemudian kita lihat di sini ada gugus yang sama sepihak, berarti ini adalah bentuk cis. Di nomor 5-nya ada metil. Di antara nomor 2 dan 3 ada ikatan rangkap 2, rantai utamanya 6. Jadi gini ya. Nomor 18. Ini jadi nomornya jadi selisih 2 semua ya, maafkan. Rantai utamanya ini. Ini cabangnya metil di nomor 5. Kemudian ada gugus sama berlawanan pihak, posisinya posisi trans ini. Nah, kita sebut cabang dulu, metilnya dulu. Baru nomor ikatan rangkap dan rantai utamanya. Kemudian gugus alkena jadi diberi akhiran ena. Oke. Udah nomor 18, 19 ke sini dulu nih. Balik ke atas. Oke, ini jadi 19. Nomor 19, gak usah bingung dengan bentuk yang kayak gini. Cari aja tetap rantai utamanya. Usahakan sedekat mungkin dengan rangkap. Saya pilih yang itu supaya sedekat mungkin dengan ikatan rangkap 2-nya. Nah, ini di nomor 5 dan di nomor 5 ini ada cabangnya metil. Kemudian ada gugus sama sepihak, berarti ini adalah konformasi cis. Kemudian cabangnya dulu kita sebut 5 metil. Lanjut ikatan rangkapnya ada di nomor 3, rantai utamanya 6. Gugus fungsinya alkena. Lanjut, berarti ini nomor 20. Sama kayak tadi, cari rantai utama sedekat mungkin, kita beri penomoran sedekat mungkin dengan ikatan rangkap 2, berarti ada cabang metil di nomor 5, kemudian ada gugus sama berlawanan pihak, posisi trans berarti. Jadi namanya trans, sebut dulu cabang 5 metil, kemudian 3 heksena. Oke, 21. Sama cari rantai utama. Pasti yang ini supaya ikatan rangkap dapat nomor lebih kecil. Tidak ada cabang di sini. Ada gugus yang sama sepihak berarti posisi cis. Kalau nggak ada cabang berarti langsung aja skip. Kita langsung sebutkan nomor ikatan rangkapnya. Ikatan rangkap ada di nomor 4. 3 ya. Pilih angka yang lebih kecil. Cis 3, rantai utamanya 7, nggak ada cabang. Kelompoknya, homolognya alkena. Jadi namanya cis 3 heptena. Nah, ini berarti nomor 22. Kita cari rantai utama. Sama ya, nggak ada cabang. Ada ikatan rangkap aja di nomor 3 dan 4. Kemudian ada gugus yang sama berlawanan pihak. Posisi trans. Berarti trans 3 heptena. Ini berarti 23. Rantai utamanya ini sih nggak masalah ya, mau milih dari sebelah kanan juga pasti sama. Sama-sama 6. Oh, harus dari kiri ya supaya si metil dapat nomor lebih kecil. Jadi ini udah tepat ya. Terus ada gugus sama sepihak nih, gugus samanya etil sepihak. Jadi ini adalah posisi cis. Di nomor 3-nya ada cabangnya metil. Kemudian ada ikatan rangkap di antara nomor 3 dan 4. Gini. Nomor 24. Cari dulu rantai utama, kasih nomor supaya paling dekat dengan ikatan rangkap. Kalau bisa sih sekalian paling dekat sama cabang juga. Jadi saya pilih dari situ penomorannya. Nah, ini cabangnya ada metil. Kita lihat ada gugus sama berlawanan pihak, berseberangan. Jadi ini posisi trans. Kemudian di nomor 3 ada metil. Ikatan rangkap ada di antara nomor 3 dan 4, rantai utamanya 6 atom karbon. Nah, ini berisomer geometri ya sama yang nomor 23. Oke.
Nah, ini sekarang nomor 25 berarti. Di sini ada senyawa siklik, tidak ada ujungnya, jumlah atom karbonnya 7. Kemudian di sini nggak ada ikatan rangkap, jadi ini kelompok sikloalkana. Jadi cukup kita sebut sikloheptana. Oke, 26. Nah, di sini kita punya rantai karbon siklik berjumlah 6 atom karbon dan ada satu cabang metil. Jadi cukup kita sebut metil dulu, ingat cabang selalu disebut duluan. Nah, sisanya ini adalah sikloheksana. Cenderung simpel ya kalau yang siklik. Oke, di sini sekarang ada 2 cabang, ada metil. Metilnya itu pasti harus dapat nomor kecil, jadi kalau kita harus memberi nomor rantai karbon sikliknya berarti metilnya itu ada di nomor 1 dan 2. Jadi kita sebutnya 1,2 dimetil. Nah, sisanya ini adalah siklopentana. Oke, 26 ke bawah nih. Ada siklik juga, alkilnya adalah etil, jadi namanya etil siklopentana. Nggak usah diberi nomor, pasti itu ada di nomor 1. Cabang kan harus dapat nomor lebih kecil. Ini nomornya 26 atau kelewat 2 ya? Kayaknya saya lupa meralat nomor. Kayak ini 27 berarti. Ini berarti 28. Nah, ini 29. Di sini ada cabang 2 metil. Nah, tapi ada di C nomor 1 dan 3 dalam rantai sikliknya itu. Jadi namanya 1,3 dimetil, cabangnya dua-duanya metil. Dan siklopentana. Jumlah atom karbonnya 5 dan siklik. Nah, ini nomor 30. Nomor 30, rantai sikliknya itu 4 atom karbon. Jadi ini adalah siklobutana dengan 3 cabang metil. Nah, ini sih metilnya udah pasti kan di nomor 1, 2, dan 3. Jadi biasanya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Jadi namanya langsung aja trimetil siklobutana. Karena nggak akan ada pilihan nomor yang lain ya. Atau kalau mau lengkap boleh 1,2,3 trimetil siklobutana. Tapi enggak pun nggak apa-apa. Oke. 31. Di sini cabangnya ada etil dan metil. Rantai sikliknya 4 atom karbon. Nah, biasa kita sebut dulu sesuai alfabet etil dulu ya. Jadi etil. Nah, kayaknya lebih aman kita kasih nomor aja deh ya. Oke, karena kita nanti akan menyebut etil dulu, jadi penomorannya gini aja. Supaya yang disebut duluan nomornya kecil. Jadi 1 etil, 2 metil. Nah, ini siklobutana. Oke. Itu 31, sekarang 32. Sikliknya segitiga. Cabangnya ada metil, ada etil. Karena ini akan disebut duluan, jadi kita kasih nomor gitu aja ya. 1 etil. Di nomor 2 dan di nomor 3 ada metil. Rantai utamanya siklopropana. Karena 3 atom karbonnya. Nomor 33. Ini juga sama siklik. Nah, ada 2 cabang etil di sini. Nah, kalau 2 cabang etil pasti kan di nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi kita sebut di etil siklopropana aja udah cukup. Gitu. Oke. Next part. Nah, ini ada ikatan rangkap 3-nya. Berarti ini adalah kelompok atau homolog alkuna. Tidak ada cabang, rantai utamanya 5, ikatan rangkap ada di nomor 1, jadi namanya 1 pentuna. Oke, nomor 2. Ini cuma beda posisi ikatan rangkapnya aja. Ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Rantai utamanya 5, jadi namanya 2 pentuna. Nah, nomor 3, rantai utamanya ini.
ada cabang di nomor 3, cabangnya metil, jadi kita sebut dulu metilnya, cabangnya dulu. Ikatan rangkapnya ada di nomor 1, rantai utamanya 4. Jadi 3 metil 1 butuna. Oke, lanjut. Nomor 4, nah ini ada siklik, ada ikatan rangkap 2-nya, berarti ini adalah senyawa siklo. Nah, jumlah atom karbonnya 5, dan ada ikatan rangkap 2, jadi namanya siklopentena. Nomor 5, ini ada cabang metil, cuman metilnya ada di nomor berapa nih? Nah, kita perlu mencari dulu nomornya khusus ini karena kita akan menyebut posisi metil, kemudian ada ikatan rangkapnya di situ ya. Ikatan rangkap selalu dapat nomor lebih kecil, jadi gini. Nomor 6, penomorannya seperti itu. Sikliknya 3 atom karbon, cabangnya ada 2. Ya ini sih pasti cabangnya ada di nomor 1 dan 3 ya. Dia namanya 1,3 dimetil siklopropena. Oke, nomor 7. Nah, ini adalah senyawa alkadiena. Karena ada 2 ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 1 dan 3. Jumlah atom karbonnya 5 semua, jadi namanya pentadiena. Nomor 8, ini juga sama, ada 2 ikatan kovalen rangkap 2-nya, tapi ada cabang, jadi cabang disebut duluan, jadi namanya 2 metil 1,3 butadiena. Rantai utamanya 4, ikatan rangkap 2-nya ada 2. Oke, ini ada siklik lagi. Di nomor 3-nya ada etil, siklik, dan ada ikatan rangkap 2, jadi namanya siklopropena. Nah, senyawa bagian 3 ini semua kalau dihitung jumlah atom karbonnya 5 dan hidrogennya ada 8. Jadi ini kesemuanya adalah isomer-isomer dari senyawa C5H8. Nah, kalau tadi bagian 2 yang ada 33 senyawa ini, kalau diperhatikan, ini semua jumlah atom karbonnya 7 dan hanya 14. Jadi bayangin ya, isomernya banyak sekali. Ini mungkin ada juga yang belum saya tulis yang terlewat, mungkin aja. Nah, ini semua adalah isomer dari C7H14. Kalau kita lihat, senyawa dengan rumus umum, ini tadi C7H16 ya. Nah, senyawa dengan rumus umum CnH2n plus 2 itu biasanya merupakan deret alkana aja. Lihatnya di sini nggak ada variasi yang lain. Nah, kalau bagian 2 ini senyawa dengan rumus umum CnH2n. Nah, kalau kita lihat di sini dia bisa jadi merupakan alkena. Ini semuanya grup-grup alkena nih. Kemudian kalau kita lihat lagi ada senyawa sikloalkananya. Gitu ya. Jadi kalau senyawa dengan rumus umum CnH2n bisa jadi dia adalah merupakan sebuah alkena atau sikloalkana. Nah, kalau senyawa yang rumus umumnya CnH2n-2 seperti C5H8, ternyata ini bisa merupakan alkuna, ini nomor 1, 2, dan 3 alkuna. Kemudian bisa juga senyawa sikloalkena, ini nomor 4, 5, 6, dan 9. Dan bisa juga merupakan alkadiena, nomor 7 dan 8. Jadi senyawa dengan rumus umum CnH2n-2 bisa jadi merupakan alkuna, bisa jadi merupakan sikloalkena, atau bisa juga merupakan senyawa alkadiena. Jadi senyawa dengan 2 ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ini untuk CnH2n-2.